Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara, para pendengar di mana saja berada, sebangsa dan setanah air, seiman dan setakwa, seakidah kepada kami. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita bertemu lewat media sosial ini untuk meningkatkan hubungan silaturahim kita antara kita bersama di mana kita berada. Mudah-mudahan beraktivitas setiap hari kita kerjakan, Allah menambah amal ibadah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabatnya semua. Beliau tak asing lagi bagi kita sebagai umat manusia biasa yang diberikan oleh Allah gelar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang luar biasa kepada beliau, Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan Al-Quran dan hadis kita amalkan selamat dunia dan akhirat. Amin, amin. Pemirsa yang berbahagia di mana saya berada, di sini kami akan memberikan sebagai ceramah, menasihati, mengingatkan kembali. Mudah-mudahan hidup kita ini hanya sementara, bukan selama-lamanya. Ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami akan memberikan tema tausiah kita pada saat ini tentang tanda-tanda persatuan. Tanda-tanda persatuan. Dalam kehidupan kita, tentu kita bersatu dalam membangun, bersatu dalam berakidah, bersatu dalam berkelompok. Tidak ada kita hidup sendirian. Kita tidak ada hidup itu hanya tanpa bantuan orang lain. Tentu kita butuh seseorang kita. Yang pertama, tanda-tanda persatuan itu adalah persaudaraan dan solidaritas. Islam menganjurkan kita bersaudara, tidak bermusuh, tidak berlawanan. Ya, kita bersaudara itu banyak mendapat hikmahnya. Dalam surah Al-Imran, innamal mu'minuna ikhwah faslihu bainal akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu. Berarti Islam inilah menganjur kita berdamai. Tidak boleh bermusuhan. Percuma kita bermusuh, tidak ada untungnya dah. Ya. Tidak ada baunya surga ada. Tidak dekatkan neraka kita orang yang bermusuhan tadi. Baik kita dalam keluarga kita sendiri, dengan anak dan suami dan istri, dengan tetangga, dengan kerabat sama kerja, dengan siapa saja, maupun dengan sesama negara kita. Harus kita berdamai. Tidak boleh bermusuhan. Islam menganjurkan kita, mengajarkan kita jangan bermusuhan. Harus bersaudara. Inilah tanda-tanda kita seorang muslim ini. Kedua, kebenaran berpendapat dalam musyawarah. Kita harus ada berpendapat bermusyawarah. Tidak bisa kita memutuskan. Tidak bisa kita memutuskan sendiri kalau tanpa bermusyawarah.
Akibat tanpa musyawarah putus itulah sendiri apa batal akibatnya. Contoh di rumah tangga kita sendiri. Seorang istri mau membeli, ditanya kepada suami kita dulu. Datang kredit, kita ambil. Datang kredit, kita ambil. Curiga suami kita, kemana cari uang? Susah. Tanpa sepengetahuan suami kita ambil. Apa perasaan seorang laki-laki tadi? Itu di rumah tangga kita. Kalau kita anak ingin memimpin, pimpinlah rumah tangga kita, baru memimpin orang lain. Kita rumah tangga kita ada beres dah, bagaimana memimpin orang lain? Inilah persatuan dibina dari dasar rumah tangga kita, baru kita membina masyarakat yang kita miliki tadi. Dalam organisasi sosial dan politik, masa sekarang pilkada mendekat, ya, pilihan gubernur, pilihan bupati, kita harus bersatu. Walaupun jas kita berbeda, walaupun baju kita berbeda, akhlak, akidah kita tetap satu. Satu tujuan kita. Jangan gara-gara kita memilih yang kita miliki bermusuhan, dilarang. Tidak ada gunanya. Lebih baik kita hidup ekonomi kita. Saya seorang petani ke sawah. Saya orang nelayan, silakan pergi ke laut. Saya seorang berdagang, silakan ke pasar. Saya orang pegawai, silakan ke kantor. Saya guru, silakan mengajar. Itu. Tak usah mikir orang. Pikir diri kita sendiri. Ekonomi kita dipikirkan. Yang politik, orang politik mikirnya. Masalah ekonomi mikirnya. Masalah agama, ulama yang mikirkan. Masalah apa saja yang dipikirkan kita tadi. Inilah tanda-tanda persatuan kita. Jangan sampai berpecah. Dalam lembaga negara itu adalah lembaga yang mengatur tentang masyarakat. Tahu dengan ilmu pendidikan. Tahu dengan ilmu tata negara. Kalau ingin memimpin rakyat yang tadi. Ibarat seorang pemimpin itu nakoda di tengah laut. Kapal kapten lebih kurang kapal itu besar tengah laut. Membawa penumpang berlayar tengah laut. Apabila nahkoda kapten itu teratur membawanya teliti, maka penumpang kapal akan selamat sampai ke pelabuhan. Nah, tetapi apabila seorang kapten kapal nahkoda tadi terjadi kecurangan, akhirnya kapal bolak-balik karam, hancurlah penumpang ini. Ini salah satu tanggung jawab pemimpin, Pak. Bukan semua pemimpin besar tanggung jawab di akhirat nanti. Ingat kisah Umar bin Abdul Aziz diangkat jadi pemimpin. Dia menyesal, takut tidak adil. Begitu dia 2 tahun dia memimpin, dia berhenti jadi khalifah. Diminta oleh masyarakat, khalifah yang periode kedua pilih lagi, kami siap membantu beliau. Tapi Umar bin Abdul Aziz menolak. Cukup satu saja, saya takut berdosa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kita ingat lembaga kita dukunglah aspirasi rakyat tadi. Kemudian untuk memutuskan perkara berdasarkan Al-Quran dan hadis, ya. Kalau dia tahu tentang ilmu agama, kembali pada ayat Al-Quran. Tahu tentang adat, kembali ke adat. Tentang pemerintahan, kuasa ilmu negara, undang-undang. Undang-undang itu yang membuatnya rakyat. Duduk di DPR kami tetap MPR diberikan rakyat.
dikembalikan pada rakyat. Itu undang akan dia buat. Siapa menjalankan tadi? Ialah pemimpin kita. Di sini kita guraikan begitu. Harus hasil musyawarah memutuskan. Akibat musyawarah tidak diabaikan, terjadi kehancuran awak. Dimana saja teguh dalam pendirian. Ini awak pergaulan teguh pendirian, harus istiqomah awak. Tidak boleh kita ibaratnya gini putar gini, akhirnya pada orang kita tidak percaya amanah yang kita miliki. Yang datang orang tidak lagi percaya pada kita. Ketiga, tanda-tanda persatuan tadi, tanggung jawab sosial. Tentang agama, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan politik. Ini tanggung jawab kita. Ya, tanggung jawab. Kita sekolahkan tinggi-tinggi. Guna untuk apa? Untuk membudayakan ilmu pengetahuan untuk ekonomi sendiri awak tadi. Yang keempat, mengadakan islah dan ketaatan pada pemimpin. Ini pemimpin ini termasuk yang nomor 3 dalam Al-Quran ini. Pemimpin termasuk yang ketiga. Pertama, ikutilah perintah Allah, taatilah perintah Rasul, serta pemimpin-pemimpin kita ini. Tiga nih ayat Quran mengaturkan kita. Yang ketiga ini yang kita bicarakan masa sekarang. Jadilah pemimpin yang adil, pemimpin yang beriman, yang semasa takwa, betul-betul memilih karyaan tadi yang saya ceritakan tadi begitu. Ini dikatakan bahwa supaya kita menjadi manusia yang terbaik. Persatuan kita. Ini dikatakan pemimpin-pemimpin kita kepada pemimpin. Kenapa orang sekarang tidak percaya kepada pemimpin? Nah, ini susah sih kita jawabnya. Pusing kepala saya mikirnya. Di mana kelemahan dia tahu saya. Saya bukan orang politik. Saya orang pendidikan. Saya seorang mengajar untuk mengajak amal ma'ruf nahi mungkar. Tidak mau saya. Tidak ada untung saya politik. Saya cukup. Alhamdulillah seperti yang sekarang. Di sini kita hidup di atas dunia ini sementara. Tidak selama-lamanya. Ibarat menurut filsafat Buya Hamka, kita ini ibarat berlayar ke pulau. Tiba di pulau nanti situlah nanti hari kiamat. Berarti berapa lamalah kita dari pelabuhan ke pulau. Itu contoh kita merantau dunia. Tidak lama. Harta itu tinggalkan, istri itu tinggalkan. Kenapa kita? Inilah dikatakan pemimpin rumah tangga, pemimpin masyarakat, dan pemimpin negara dan bangsa. 5. Larangan berpecah belah. Wah ini. Awaklah bersatu, sebangsa, tanah air. Negara kita dirumuskan oleh nek kita dulu Pancasila. Kita amalkan. Tidak ada di dunia ini beratusan negara, tidak ada yang seperti kita ini bersatu. Pancasila. Nah dipikirkan oleh para generasi kita dulu, orang umat Islam kita. Negara kita bersatu untuk Pancasila. Tidak boleh dirubah. Ingat. Jangan coba-coba merubah Pancasila. Pancasila adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tidak boleh berubah. Siapa yang berani merubah tadi? Inilah ulama kita dulu yang berperjuangkan tadi. Pikirkan negara kita.
Cukup seperti ini. Insya Allah makmur negara kita. Mayoritas Muslim Indonesia ini. Bersyukur Anda berada di negara kita ini. Tapi kini kita kena musibah seluruh bangsa kita, baik Indonesia maupun tingkat internasional, yang disebut COVID-19. Penyakit yang tidak nampak oleh kita. Allah akan memberikan pada kita cobaan seluruh dunia ini. Karena kita sudah banyak dosa. Tidak juga sadar kita. Ingat kisah Nabi Nuh, kiamat Nabi Nuh. Karena umatnya durhaka pada Allah. Ingat kisah Nabi Lut alaihissalam. Terjadi gempa yang dahsyat menghancurkan umat Nabi Lut. Tersebut kaum Sodom. Banyak Nabi terdulu ya. Kenapa mereka jadi? Mereka bermaksiat. Di dunia ini banyak dosa. Maka itu penyakit COVID-19, Corona. Apa yang terjadi kita di dunia ini? Umat Islam berdoa, mudah-mudahan ya Allah, jauhkanlah malapetaka penyakit kami ini ya Allah, kusta ini. Penyakit yang nampak seperti setan ini ya Allah. Singkir ya Allah. Doa kita. Doa kaum muslimin dan muslimat di Indonesia ini semua terdoa oleh kita sampai Sabang Merauke. Lebih 3.000 yang masyarakat kita kena corona ni. Kasihan Pak. Alhamdulillah negeri yang kita cinta, daerah kita, khususnya Kabupaten Selatan Tapan ni tidak yang dikenakan. Allah menyayangkan kita. Allah lindungi kita karena kita solat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga larangan berpecah belah dalam Al-Quran. Ali Imran ayat 103 dan 103. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Kita takutlah ke hati, takutlah kamu kepada Allah, dan hendaklah kamu mati bersama orang Muslim. Ini takut awak pada Allah. Kalau kita takut pada Allah, tidak mau tetap ibadah. Kalau apa kita kerjakan yang dah baik, ingat pada Allah, dah jadi. Mau begal motor, hittaqullah. Mau korupsi, miliaran rupiah, uang negara, uang siapa saja kita ambil, hittaqullah. Mencuri, hittaqullah. Kalau itu kita ingatkan, insya Allah tidak akan terjadi pencurian di dunia ini. Kenapa orang mencuri? Ekonomi yang tidak memadai, malas bekerja, mencari uang haram, dilarang oleh agama kita. Dan janganlah kamu mati melainkan termasuk orang-orang yang masuk Muslim. Tidak boleh kita mati melainkan orang Muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya dengan tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Ali Imran 103. Ini ayat Quran mengatakan tidak boleh cerai-berai. Ya. Awak satu organisasi, tolong perbaiki diri awak. Apa kekurangan awak, perbaiki awak. Tak ada. Kalau awak tidak teguran, sapulah awak. Orang yang kecil menegur yang paling tua. Karena yang tua itu egoisnya tinggi. Segan nyapo, awak yang kecil nyapo orang tua. Anak menyapo atau menyapa ayah dan ibunya.
ego tinggi ni. Di bawah sudah tinggi, awak akibat tadi. Dan berpegang teguhlah kepada tali Allah, adalah kita selalu berusaha menjaga persatuan serta mencegah perpecahan. Wah, ini. Jangan awak perpecahan awak. Jaga organisasi kita. Kalau kita anggota majlis talim, kita bina pengajian, wirid, yasin, ceramah, kegiatan keagamaan, organisasi itu kita bina. Kalau di kota Karang Taruna, Pemuda. Kalau di pendidikan OSIS, OSIM. Kalau di pendidikan PGRI, banyak lagi organisasi ini. Kalau saya organisasi Muhammadiyah tahun 1912 dirinya sekarang. Itu organisasi Islam yang terbesar di Asia ini. Kenapa sekarang berkembangnya organisasi bagus? Bergerak bidang sosial. Tidak akan berpecah. Nah, ini kita pecahkan. Yang keenam, dilarang terhadap sikap merenggang hubungan. Tak boleh orang merenggang hubungan. Ya. Agar awak ada siapa lagi pindah kursi, tak boleh. Siapa kawan boleh? Berdosa, Pak. Berdosa. Kalau bahasa kami jam itu dosa, Pak. Berdosa. Melenggang. Langsung lagi dah sesepuh lagi. Pop-pop-pop pengen mata. Tak. Tak boleh tak. Tak ada untungnya. Membenci umat Islam adalah perbuatan dosa. Kalau kita membenci ulama dosa. Membenci orang berbaik dosa. Membenci orang berbuat baik iri tak boleh dosa. Itu pikirkan. Membenci umat Islam lebih dari 3 hari termasuk perbuatan dosa. Kalau membenci orang, menegur orang 3 kali, 3 hari. 3 hari berturut tidak disapu, ketawa, tidak disapa, perbuatan haram hukumnya. 3 hari, apalagi 3 bulan. Ya Allah, ya Tuhan. Dosa yang ada kita tidak terpikul. Tidak terpikul lah. Tambah perbuatan yang maksiat tadi. Tak boleh. Dilarang berbisik-bisik. Dan di waktu 3 orang. Orang bertiga. 3 orang. Oh bisik. Kawan tinggal. Anda boleh berbisik. Sebab orang ketiga itu curiga. Yang curiga. Memang kita tidak bicara dengan dia, tapi yang lain, tapi yang dirahsiakan. Itu yang tidak boleh dalam agama. Iza kuntum salasah wala ba'sa fil ba'a wasfa. Ya, artinya, apabila kamu berkumpul-kumpul 3 orang, maka janganlah kamu kedua berbisik-bisik. Ini. Kalau buat bertiga tu, 3 orang duduk berbisik, 2 orang. Tanpa orang ketiga, sehingga kamu bercampur dengan orang banyak, karena yang demikian itu menyedihkan hatinya. Sedih. Bisik kan. Habis pergi awak. Hanya dengar sebelah tadi. Apa kata? Tak tahu. Curiga dia. Sedih hati. Itu tak boleh awak. Kecuali 4 orang. Bisik. 2 tidak bisik. Itu bagus. Adil tu. Dia ikuti awak. Kesimpulan ceramah kita harus persatuan dan kesatuan kita jangan berpecah-pecah. Persatuan NKRI jangan kita berpecah. Saling menghormati antar umat beragama. Ya. Saling hormati antar agama, apalagi negara kita adalah negara Pancasila. Ini kalau kita kan, itulah yang kali pesan kepada negara kita.
negara kita bukan negara Islam, tapi negara Pancasila. Dengan pembinaan pasal 1 ini kita bina. Mudah-mudahan judul yang saya baca tadi kita ikuti jalan yang lurus supaya kita jangan membenci sesama lain. Berikanlah ceramah panjang lebar tentang apa yang saya sampaikan kepada kita, mohon maaf. Begitu juga melalui media sosial ini kami memasuki ceramah ini ke YouTube. Jangan lupa di channel kami Putra Jambi Minang Firdaus. Jadi itu strip sekali. Ini mudah-mudahan memanfaatkan. Buangkanlah yang indah-indah, tapi pakailah yang buruk. Kalau ada perkataan saya yang kurang berkenaan di hati para pemirsa, Allah lah yang tahu. Saya minta ampun 11 dengan kepala. Mudah-mudahan yang mendengar ini mendapat pahala dari Allah SWT. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bikalah akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.